Pemirsa, terima kasih Anda masih di Breaking News bersama saya Camar Haenda. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat para produsen tahu tempe di berbagai daerah kelimpungan. Hal ini adalah akibat kenaikan harga kedelai impor yang sudah berlangsung lebih dari sebulan dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan harga. Membengkaknya biaya produksi tahu dan tempe, dampak naiknya harga kedelai impor serta mahalnya harga plastik pembungkus mendorong para produsen tahu tempe di Kota Tegal, Jawa Tengah menaikkan harga jual dagangannya. Salah satu produsen tempe di Kelurahan Debong Wetan, Kota Tegal juga mengurangi ukuran tempe dari sebelumnya satu potong tempe seberat 1 kg, kini menjadi kurang dari 1 kg. Kemudian harga jual yang semulanya Rp10.000 menjadi Rp13.000. Dalam sebulan terakhir, harga kedelai sudah 2 kali mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram menjadi Rp10.400 per kilogram. Kemudian pada awal Juni naik lagi hingga tembus Rp11.300 per kilogram. Guna menjaga kelangsungan usahanya, produsen tempe itu mengurangi jumlah produksinya dari 30 hingga 40 kg tempe per hari kini menjadi 15 hingga 20 kg. Iya, sekarang harga kedelai selak naik, 1 minggu naik, malah 1 hari naik Pak. Soalnya apa? Saya juga kurang tahu kok naik terusan sampai sekarang nyampe 11.000. Makanya gimana ini nasib tukang tempe tahu tuh yang menggolang tempe tahu. Terus apalagi untuk pembungkusnya tempe plastik ya juga naik. Jadi mau diadu gimana nih, jualnya itu agak susah. Sementara itu, sejumlah produsen tahu dan tempe di Majalengka, Jawa Barat memperkecil ukuran dagangannya setelah harga kedelai terus melambung pada Sabtu sore. Biasanya setiap hari mereka memproduksi tahu tempe dengan ukuran 100 mm, namun kini hanya 80 mm. Tidak hanya itu, produsen juga mengurangi takaran kacang kedelai yang semula memakai 10 kg, kini menjadi 9 kg. Meski demikian, para produsen tidak menaikkan harga jual dagangannya, di mana harga tahu Rp500 per biji, sedangkan tempe per papan dijual Rp4.000 per papan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menilai pelemahan rupiah selama ini berdampak langsung terhadap harga bahan baku kedelai impor. Meski demikian, Purbaya yakin penguatan nilai tukar mata uang Garuda ke depan akan membantu memulihkan keuntungan para pedagang tahu tempe yang tertekan akibat kenaikan biaya produksi. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu di rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Pemirsa, Sabtu pagi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, minyak kita kemasan 1 liter terpantau kosong di sejumlah toko sembako. Sementara untuk kemasan 2 liter masih tersedia, namun dengan stok yang terbatas. Harga minyak kita kemasan 2 liter di Pasar Palmerah, Jakarta dijual sekitar Rp32.000. Namun saat pasokan tidak berasal langsung dari Bulog, harga jual bisa menembus Rp40.000. Sejumlah pedagang menyebut tidak semua toko mendapat pasokan langsung sehingga distribusi dan harga di lapangan menjadi tidak merata. Sementara itu, pemerintah berencana menyesuaikan harga eceran tertinggi minyak kita dalam waktu dekat, menyusul fluktuasi harga bahan baku khususnya crude palm oil atau CPO di pasar global. Untuk harga minyak kita ukuran 2 liter, saya jual untuk mendapatkan dari Bulog, itu kita jual dengan harga Rp32.000 per 2 liter. Seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkan dari minyak kita di luar Bulog, itu kita jual Rp40.000. Iya. Terkait dengan stoknya sendiri, apakah aman atau seperti apa, Bu? Sudah mulai menipis untuk saat ini.
Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat Sabtu pagi melambung di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga beras medium di Pasar Rebo Purwakarta dijual pedagang sekitar Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang seharusnya Rp12.500 per kilogram. Sementara beras premium dijual sekitar Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya Rp14.000. Lalu beras ketan dijual di kisaran Rp22.000 per kilogram yang sebelumnya seharga Rp15.000 per kilogram. Akibat mahalnya harga beras, omset penjualan para pedagang menurun hingga 40% dari saat harga normal. Terkait dengan hal tersebut, pedagang dan konsumen berharap bahwa harga kebutuhan pokok bisa stabil. Terlebih, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Harga beras dalam 2 minggu terakhir ini terjadi kenaikan sekitar 1.000 atau 2.000 per kilo. Kalau menurut para pemasok katanya penyebabnya karena harga gabahnya memang mahal. Padahal pasokan sendiri banyak, lancar. Pada naik, Pada mahal. pada mahal. Gimana Ibu mengenai mahalnya harga beras ini? Yang ngeluh biasanya biasanya seliter jadi kudu beli setengah liter. Oh, dikurangi. Liter jadi setengah. Dikurangi. Masak 2 liter jadi seliter setengah. Dikurangi pembelian. Iya. Pemirsa, guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi erat melalui kebijakan moneter dan juga fiskal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menggelar rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mengkoordinasikan fiskal dan moneter di tengah dinamika perkembangan ekonomi. Saat ini kondisi fiskal dan moneter harus bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Keuangan dan demikian, terima kasih Pak. Terima kasih. Perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih. Ke depan kita akan fokus
memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun serangan tersebut mampu dihalau sistem pertahanan udara Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon dengan keras atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Qesem. Rudal balistik yang memiliki daya ledak cukup tinggi ini menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun pertahanan udara Bahrain mampu menghalau rudal balistik Iran yang masuk ke wilayah udara mereka yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat. Sementara itu, peringatan sirine meraung di Kuwait usai serangan rudal Iran memasuki wilayah udara mereka. Serangan ini menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk, Pulau Qesem dengan rudal. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Goruk, Pulau Qesem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegah beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain beberapa jam setelah pasukan Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Salah satunya adalah hangar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat hancur. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan AS ke menara komunikasi milik Garda Revolusi Iran di selatan Pulau Qesem dengan proyektil udaranya. Senkom juga menyebut telah menembak jatuh beberapa drone dan menggagalkan semua serangan Iran terhadap pasukan AS. Sementara Kuwait mengklaim menembak jatuh 13 rudal dan 17 drone Iran. Sementara itu, rudal Patriot sistem pertahanan udara tercanggih Amerika Serikat disebut-sebut gagal mencegah serangan Iran di Kuwait. Iran bahkan menuding rudal Patriot lah yang menghancurkan bandara internasional Kuwait. Inilah detik-detik rekaman yang diklaim Iran sebagai kegagalan sistem tercanggih pertahanan udara Amerika Serikat. Rudal Patriot bukan hanya gagal mencegah serangan rudal dan drone Iran, namun justru jatuh menghujam tanah dan meledak.
Tuduhan Iran ini sebagai bantahan setelah negeri para Mullah tersebut disebut menyerang fasilitas sipil Kuwait. Iran menambahkan pihaknya sama sekali tidak menargetkan fasilitas sipil seperti bandara. Sementara Amerika Serikat juga membantah rudal seharga 62 miliar rupiah gagal menghalau serangan Iran dan merusak bandara internasional Kuwait. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah dua kapal Amerika Serikat di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal perusak Amerika Serikat untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan US Mason merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut Amerika Serikat. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal Amerika Serikat kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka juga tidak segan-segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Serangan drone diduga menghantam terminal pelabuhan Al-Mina, Al-Fahol di Oman yang memicu ledakan. Dan dugaan serangan drone memicu ledakan di antara tambatan pelampung tunggal 1 dan 2. Akibatnya ledakan tersebut, kegiatan pemuatan minyak mentah untuk ekspor di pelabuhan juga tidak sempat terhenti. Petroleum Development Oman memastikan operasional terminal kembali berjalan normal pada Jumat. Kendati demikian, belum ada kepastian mengenai penyebab ledakan, termasuk adanya dugaan drone. Diketahui Oman mengekspor 800.000 hingga 900.000 barel minyak mentah per hari dari terminal tersebut. Drone Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait, terekam CCTV. Pada serangan drone ini akibatkan 1 orang tewas dan 63 luka-luka. Inilah detik-detik drone milik Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Drone terekam CCTV dan menghantam Bandara Internasional Kuwait hingga menimbulkan ledakan besar. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan pada serangan drone ini 1 orang tewas dan 63 terluka. Korban tewas dilaporkan berkeluarga negaraan India. Selain itu, kehancuran besar-besaran terlihat di Bandara Kuwait pasca serangan pesawat tak berawak milik Iran. Lubang besar di salah satu terminal bandara terlihat dengan puing-puing berserakan di sekitar area tersebut. Menteri Dalam Negeri Kuwait, Sheikh Fahad Al-Sabah yang mengunjungi Terminal 1 menggambarkan agresi Iran yang keji. Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara Menlu Iran Abbas Araghchi merespon, jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan senjata sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip
in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Libanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Libanon. Ia juga mengatakan jika Libanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Libanon bahwa Iran bukanlah musuh Libanon. Presiden Libanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel. Menurutnya, Libanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Libanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini, serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Libanon Selatan. Di tengah upaya negosiasi damai, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal sebelumnya, Trump menyatakan ingin bertemu dengan Mojtaba, bahkan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Mojtaba. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Rusia tidak pernah mengirimkan pasukan senjata ke Iran. Sebaliknya, selama perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran juga tidak pernah meminta pasukan senjata dari Rusia. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional 2026 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Moskow tidak pernah mengirimkan senjata perang ke Iran. Begitupun dengan Iran. Menurut Putin, mereka tidak pernah meminta Rusia memasok senjata ke negaranya. Selain itu, Putin juga menyebut selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran sudah sangat berpengalaman memperoleh berbagai informasi, tidak hanya dari satelit milik Rusia, namun dari berbagai satelit komersil. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ.
Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим ключам. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем. 3 bulan lebih perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Meskipun sejak 8 April gencatan senjata sudah disepakati, namun pertempuran sengit masih terjadi. Berbagai perundingan telah digelar, namun hasilnya masih nihil. Hasil survei lembaga riset Amerika Serikat, Pew Research Center, menunjukkan bahwa mayoritas warga dari 36 negara memandang Israel secara negatif. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel, mayoritas warganya juga kini memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Lembaga riset Amerika Serikat Pew Research Center melakukan riset terkait pandangan dan tingkat kepercayaan terhadap Israel dan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. Berdasarkan hasil survei, mayoritas penduduk di 36 negara memiliki pandangan negatif terhadap Israel dan kurang percaya pada Netanyahu. Dari 36 negara, rata-rata 67% orang dewasa memandang Israel secara tidak baik, sementara hanya 25% memiliki pandangan baik. Selain itu, negara-negara mayoritas Muslim yang disurvei memiliki pandangan sangat negatif terhadap Israel, termasuk Bangladesh, Indonesia, hingga Pakistan. Selain negara mayoritas Muslim, hasil survei menunjukkan bahwa negara-negara barat termasuk Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel, mayoritasnya juga memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Survei tersebut dilakukan selama 3 bulan, pada 8 Februari hingga 13 Mei 2026, dengan sebagian besar wawancara dilakukan setelah Perang Iran dimulai pada 28 Februari. Menurut Pew Research Center, pandangan negatif terhadap Israel telah meningkat di 13 dari 24 negara sejak tahun 2025 lalu.